Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Dewi Rasati dari Akademi Farmasi Jember. Topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kapsul. Nah, kapsul. Kapsul itu berasal dari kata kapsula yang artinya adalah kotak kecil. Tahukah kalian antara kapsul keras dan kapsul lunak mana dulu yang memang ditemukan? Kita lihat. Nah, untuk kapsul lunak ditemukan pada tahun 1833 oleh Motes dan Dubleng. Sedangkan untuk kapsul keras ditemukan pada tahun 1847 oleh Murdoch. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kapsul lunak lebih dahulu ditemukan daripada kapsul keras. Nah, kapsul lunak ini ditemukan oleh orang Perancis dan kapsul keras ditemukan oleh orang Inggris. Sudah kita kenal bahwa kapsul ada dua macam, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Berikut adalah perbedaan antara kapsul keras dan kapsul lunak. Yang pertama, untuk kapsul keras ini terdiri atas tubuh dan tutup. Sedangkan kapsul lunak itu tidak ada tubuh dan tutup. Jadi kapsul lunak itu terdiri dari satu kesatuan. Untuk kapsul keras, tersedia dalam bentuk kosong. Jadi kalau kita ingin membeli cangkang kapsul keras saja, itu tersedia di apotek. Namun untuk kapsul lunak itu selalu sudah terisi. Jadi tidak ada kita beli untuk cangkang kapsul lunak saja, karena untuk kapsul lunak itu selalu terisi. Yang ketiga, untuk kapsul keras itu isinya biasanya padat, dapat juga cair. Cuman memang kebanyakan adalah padat. Untuk kapsul lunak kebanyakan adalah zat cair yang ada di dalamnya. Untuk kapsul keras pastinya pemakaiannya adalah per oral. Sedangkan untuk kapsul lunak bisa oral, bisa juga topikal. Kemudian yang terakhir adalah untuk kapsul keras, meskipun warnanya bermacam-macam, namun bentuk untuk kapsul keras itu hanya satu macam. Sedangkan untuk kapsul lunak itu bentuknya bermacam-macam, jadi lucu-lucu ya untuk kapsul lunak itu. Nah, keuntungan sediaan kapsul. Siapakah di antara kalian yang lebih suka sediaan kapsul dibandingkan tablet? Kenapa? Ya, karena kapsul ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah penampilannya yang menarik, cantik-cantik. Jadi kapsul ini penampilannya menarik, sehingga juga meningkatkan kepatuhan pasien. Jadi, pasien tidak takut terhadap sediaan obatnya. Yang kedua, variasi bahan yang diisikan juga berbagai macam. Jadi bisa padat, cair, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memungkinkan modifikasi pelepasan obat. Jadi untuk kapsul bisa untuk dimodifikasi lepas lambat. Jadi untuk lepas lambat biasanya adalah granul di dalam kapsul. Atau ada juga sekarang teknologi kapsul di dalam kapsul yang kita kenal dengan mikroenkapsulasi. Formulasinya mudah ya, jadi tinggal memasukkan ke dalam cangkang kapsul saja. Selanjutnya adalah mudah untuk ditelan. Jadi kapsul ini mudah untuk ditelan. Itu ya, asalkan posisinya pas ya. Kemudian untuk sediaan kapsul bisa menutupi bau dan rasa pahit karena memang kapsul tersebut memiliki cangkang di mana cangkang tersebut bisa menutupi bau dan rasa pahit dari obat yang ada di dalamnya. Oke, itu adalah keuntungan dari sediaan kapsul. Sekarang kita lanjutkan dengan kerugian sediaan kapsul. Yang pertama kecepatan pengisian ya, pengisian kapsul agak lama ya, apalagi kalau manual gitu ya. Kalau mesin insya Allah cepat. Kemudian kondisi penyimpanan. Apakah pernah kalian ketika memegang sediaan kapsul, kemudian tangan kalian agak lembab, agak basah, kapsulnya juga akan meleleh. Ya, itu di tangan, apalagi disimpan gitu ya. Jadi penyimpanannya adalah suhu sejuk, bukan suhu kamar.
Itu ya, untuk mencegah terjadinya instabilitas pada sediaan kapsul. Kemudian kapsul jika terlalu lama berada di dalam mulut, dia akan kemungkinan besar menempel pada esofagus. Ketika menempel akan terasa tidak nyaman, gitu ya. Kemudian jika memang dosisnya kita butuh setengah atau apa, tidak bisa dibagi ya untuk kapsul ya. Ya. Dan tidak bisa ditelan oleh balita. Gitu ya. Ini adalah kerugian dari sediaan kapsul. Nah, berikut kami lampirkan tentang ukuran dan penyimpanan kapsul keras. Jadi di sini ini size, ini adalah ukuran cangkang kapsul. Kita tahu bahwa cangkang kapsul memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian volume ini jika kapsul yang diisi adalah kapsul dengan bahan cair. Kemudian jika kapsul diisi dengan zat padat gitu dengan densitas 0,8 gram per centimeter kubik, ini adalah beratnya. Jadi seperti contohnya misalkan yang sering digunakan adalah kapsul 0. Kapsul 0 itu jika diisi dengan zat cair biasanya zat cairnya dengan volume 0,68 ml. Sedangkan biasanya diisi zat padat dengan campuran yang akan diisikan per kapsulnya adalah 0,544 gram gitu ya. Jadi sekitar ini beratnya, itu berarti kapsulnya adalah kapsul 0. Kenapa perlu adanya ukuran ini? Karena memang kapsul yang baik itu adalah kapsul yang pas sesuai dengan isinya, tidak terlalu kopong ataupun tidak terlalu padat gitu ya. Hanya saja hati-hati di sini densitas 0,8, tidak semua campuran memiliki densitas 0,8. Jadi masih tetap bisa disesuaikan. Kadang ada campuran serbuk yang ringan, kadang ada campuran serbuk yang berat. Seperti contoh, misalkan campuran A itu memang 0,5 bisa cocok untuk kapsul 0, tapi tidak memungkinkan juga bisa ke ukuran 00 atau turun juga 1 digit gitu ya, tapi tidak akan turun sampai 2 ataupun 4 bahkan 5 digit. Itulah bagaimana cara menentukan cangkang kapsul yang sesuai. Nah, pengisian kapsul keras itu ada yang manual dan ada otomatis ya. Kalau otomatis ini sudah mesin di industri, ini ada menggunakan pengisian kapsul keras secara otomatis. Jika manual, kita memiliki 2 sistem ya, masih ingat pada semester awal sudah kita bahas. Jadi pengisian kapsul untuk manual tergantung dari sifat alirnya. Ada metode tuang, ada metode tekan. Metode tuang dilakukan jika campuran serbuk memiliki sifat alir yang baik, sedangkan metode tekan kita lakukan untuk campuran serbuk yang memiliki sifat alir yang kurang baik. Pengisian cangkang kapsul keras. Yang pertama adalah retrification. Di sini adalah penempatan bagaimana cangkang kapsul ini ditempatkan sedemikian rupa supaya nanti bisa mudah untuk diproses selanjutnya. Yang kedua adalah separation. Jadi yang sudah pada tempatnya tadi dilakukan separation. Apa itu separation? Ya, separation itu adalah pemisahan antara tutup dengan badan kapsul. Setelah terjadi separation, maka dilakukan proses selanjutnya adalah filling atau pengisian. Jadi di sini pengisian pada badan kapsul. Jika sudah, maka tahapan selanjutnya adalah joining. Joining ini adalah proses penutupan. Jadi bersatunya kembali antara badan kapsul dengan tutup kapsul. Yang terakhir adalah ejection, maka dikeluarkan dari tempatnya sehingga kapsul ini sudah bisa untuk dikemas dan dipasarkan. Nah, pengisian kapsul keras dengan sediaan cair, ini ada juga yang namanya sealing cangkang kapsul. Jadi nanti sediaan cairnya nanti kita letakkan di sini. Jadi ini di industri ya. Ya, mungkin adik-adik ada yang berminat nanti melanjutkan ke ranah industri gitu ya.
Kemudian cara pembuatan kapsul, yaitu pertama pencampuran bahan, kemudian setelah dicampur jangan lupa pemilihan ukuran kapsul, disesuaikan dengan bobot campuran yang akan dimasukkan ke dalam kapsul. Yang ketiga adalah pengisian kapsul, kemudian terakhir adalah pembersihan kapsul. Ya, kalau sudah dibersihkan boleh masuk ke wadah dan pemberian etiket. Untuk formula khusus ada bahan obat yang higroskopis, berarti kalau obat higroskopis ini berarti mudah menyerap air, silahkan tambahkan dengan bahan-bahan penyerap atau adsorben ya, seperti MgSO4. Kemudian bahan obat campuran eutentik ya silahkan jadikan satu dulu sampai mencair kemudian ditambahkan zat inert. Untuk bahan obat yang dapat merusak cangkang kapsul, ini seperti contohnya adalah kreosot. Jadi kreosot itu dapat merusak cangkang kapsul. Jadi jika kita menggunakan bahan kreosot, gitu, maka kita harus mengencerkannya dulu dengan minyak lemak sampai kadarnya kurang dari 40%, supaya kreosot tersebut ketika dimasukkan ke dalam cangkang kapsul tidak merusak cangkang. Untuk bahan obat OTT, obat tidak tercampurkan bisa dipisah gitu ya, bisa dibuat granul dalam kapsul ataupun kapsul dalam kapsul. Untuk wadah penyimpanan di tempat sejuk, kemudian tertutup rapat, ditambahkan zat kering ya, zat pengering ya, silika maksudnya, kemudian terhindar dari cahaya matahari langsung. Untuk formula umum ada bahan aktif dan ada bahan tambahan. Jadi bahan aktif bisa diisikan dengan zat padat, setengah padat ataupun zat cair. Sedangkan untuk bahan tambahannya bisa ada disintegran, glidan, lubrikan, pengisi gitu ya. Kemudian adsorben dan lain sebagainya. Jadi formulanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan formula tablet. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kapsul lunak ya. Jadi kapsul lunak itu bentuknya macam-macam dan lucu-lucu gitu ya. Jadi memang sangat menarik sekali. Tuh ya. Nah, untuk kapsul biasanya yang kita gunakan adalah kapsul keras gitu ya. Nah, di sini biasanya cangkang kapsulnya bisa terdiri dari zat pewarna, zat pemburam gitu ya, zat pendispersi dan pengawet. Nah, kita lanjut ke evaluasi sediaan kapsul. Evaluasi sediaan kapsul yang pertama adalah keseragaman sediaan. Yang kedua di sini adanya disolusi. Keseragaman sediaan kita bagi dua yaitu keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Nah, biasanya untuk kapsul lunak keseragaman bobot juga kita bedakan menjadi kapsul lunak dan kapsul keras gitu ya, dengan zat aktif lebih dari 50 mg. Nah, ini ya, uji keseragaman bobot ya, berbeda antara kapsul yang berisi zat cair ataupun kapsul yang berisi zat padat. Untuk keseragaman bobot kapsul keras, jadi keseragaman bobot kapsul keras ini berbeda caranya dengan keseragaman bobot tablet. Uji keseragaman bobot dilakukan dengan penimbangan 20 kapsul sekaligus. Jadi berbeda dengan tablet yang ditimbang satu per satu. Untuk keseragaman bobot kapsul itu ditimbang 20 kapsul sekaligus. Kemudian ditimbang lagi satu per satu. Jadi dua kali ya. Yang pertama adalah berat 20 kapsul. Kemudian yang kedua adalah berat isinya satu per satu ya. Isinya berarti tanpa kapsul, tanpa cangkang kapsul. Kemudian ditimbang seluruh cangkang kosong dari 20 kapsul tersebut. Jadi begini, yang pertama adalah kita menimbang 20 kapsul sekaligus, kemudian setelah didapatkan kita buka cangkangnya satu per satu, isinya kita timbang satu per satu, kemudian cangkang untuk 20 itu kita gabungkan dan kita timbang untuk berat cangkang kosong 20 kapsul. Setelah itu dihitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Rata-rata didapatkan dari
bobot untuk 20 kapsul yang sekaligus dikurangi bobot 20 kapsul untuk cangkang kosong dibagi 20. Itulah rata-rata tiap isi kapsul. Untuk persyaratan di sini sudah ada dalam buku Farmakope Indonesia. Di sini untuk berat kurang dari 120 mg itu untuk kolom A-nya 10%, kolom B-nya 20%. Untuk bobot lebih dari 120 mg, ini kolom A-nya 7,5% dan kolom B-nya 15%. Untuk persyaratannya, kebalikan dari persyaratan yang ditetapkan untuk tablet. Jadi di sini tidak boleh melebihi dari yang ditetapkan pada kolom A, dan untuk setiap 2 kapsul tidak lebih dari yang ditetapkan pada kolom B. Jadi untuk kolom A tidak boleh 1 pun, untuk kolom B boleh maksimal adalah 2 kapsul. Untuk kapsul lunak ya di sini untuk kapsul lunak butuhnya hanya 10 kapsul. Jadi timbang 10 kapsul, kemudian timbang lagi satu per satu, jadi sama ya. Keluarkan isi semua kapsul, cuci cangkang kapsul dengan eter. Buang cairan cucian, biarkan hingga tidak berbau eter, timbang seluruh bagian cangkang kapsul. Kemudian hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Jadi sama, untuk mencari rata-rata adalah bobot 10 kapsul dikurangi bobot cangkang kapsul kosong ya, dibagi 10. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak lebih dari 7,5%. Jadi untuk kapsul lunak persyaratannya bukan kolom A, kolom B, jadi persyaratannya hanyalah tidak boleh melebihi rentang yang ditetapkan, yaitu 7,5% dari rata-rata. Untuk uji waktu hancur, baik kapsul baik kapsul keras ataupun kapsul lunak, ini sama ya. Ya, jadi butuhnya adalah 6 kapsul gitu ya. Butuh 6 kapsul kemudian dimasukkan ke dalam disintegration tester. Dinyatakan memang di masing-masing monografi gitu ya, dinyatakan memenuhi syarat waktu hancur jika waktu yang terlama hancur adalah tidak lebih dari 15 menit. Untuk uji disolusi ya, untuk uji disolusi tidak berbeda dengan tablet. Jadi uji ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak persentase zat aktif dalam obat yang terlepas. Semua tergantung dari monografi zat aktif masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau tidak dinyatakan lain, persyaratannya adalah dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 85% ya dari jumlah yang tertera pada etiket, kecuali dinyatakan dalam masing-masing monografi. Untuk uji disolusi sama gitu ya, menggunakan 6 labu disolusi dengan suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Untuk kapsulnya dibutuhkan adalah 6 kapsul, volumenya adalah 900 ml. Gitu ya. Jadi dari sini nanti kita ambil sampling, kemudian kita lanjutkan dengan spektrofotometri UV vis untuk mengetahui berapa persentase obat yang terlarut, apakah memenuhi uji disolusi ataupun tidak. Nah, itulah tadi materi kita tentang kapsul gitu ya, baik dari sejarahnya, kemudian macam-macamnya, keuntungan, kerugian, kemudian pembuatannya sampai evaluasinya. Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah wawasan kalian semua. Tetap semangat gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi dalam materi kita selanjutnya gitu ya. Jangan lupa ditunggu. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.